Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Sekali lagi ya Kak. Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Kak, senang kali ya Kak. Hari ini kita masih bisa berkumpul Kak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak ajak untuk bangkit berdiri ya Kak. Kalau misalnya Kak Ibel bilang, Lazarus Kristus bangkit, katakan Siap. ayo Dek, kita nyanyikan lagu kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi dari awal. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita masuki ibadah kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Bapa Engkau Baik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah,
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang di rumah, buka katekismusnya. Kita belajar titah ke-6 dan artinya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kak Ana, kalau Kak Ana minta kesehatan, kepintaran, rezeki, panjang umur, biasanya kakak sama siapa sih Kak? Biasanya kakak berdoa setiap hari, Kak. Iya, berdoa kepada Tuhan Yesus Kak. Kak, kita bernyanyi yuk Kak. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Ibel senang dong berdoa. Senang dong Kak, Kapan aja kakak berdoa? setiap hari Kak. Oh iya, adik-adik sekolah minggu senang tidak berdoa ya? Pasti senang ya dek ya. Ayo adik-adik sekolah minggu kita angkat pujian, kita bernyanyi, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa.
Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ambil buku Alkitabnya. Ayat bulanan untuk minggu ini diambil dari buku Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kak Ibel punya sahabat nggak? Punya dong, Kak. Gunanya sahabat itu apa sih, Kak? Guna sahabat itu, Kak, sahabat itu selalu ada, mau dari Iya. senang ataupun sedih, Kak. Oh iya ya, Kak. Ada di sekolah minggu, mari kita bernyanyi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik sekolah minggu, warta jemaat sekolah minggu, Minggu 16 Mei 2021, yaitu bertekun di dalam doa. Sekali lagi, bertekun di dalam doa. Sekian warta jemaat kita, shalom. Kak Ana kalau membaca firman Tuhan dan berdoa di hari Minggu aja atau bagaimana, Kak? Enggak dong, Kak, harus setiap hari kita baca firman Tuhan.
Iya Kak, harus setiap hari. Adik-adik sekolah minggu juga harus setiap hari ya, baca firman Tuhan, berdoa, harus setiap hari. Karena kita harus memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, kita angkat lagu pujian kita ya Dek, kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semuanya adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memelihara hidup kami. Tiap-tiap hari Engkau memberkati kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami pun masih boleh merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini pun kami bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Engkau yang menolong dan memberkati kami. Tuhan Engkau memberikan pengertian bagi kami secara khusus untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya mereka sungguh-sungguh bisa duduk dengan tertib, dengan tenang sekalipun mereka di rumah, dan mereka boleh terkonsentrasi untuk memperhatikan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, hamba, bahkan juga semua anak-anak yang ada di rumah yang melihat streaming ini, kiranya juga Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-14. Ini adalah kelanjutan cerita hari Kamis yang lalu. Saya membacakannya untuk kita ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya cerita hari Kamis yang lalu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga,
Dikatakan bahwa murid-murid juga menyaksikan peristiwa itu, beserta ada banyak orang lain yang ada di tempat itu. Nah, setelah Yesus naik ke sorga dan kemudian para murid pulang ke kota. Nah, mereka pulang ke kota, ke Yerusalem dari Bukit Zaitun di mana Yesus terangkat ke sorga. Setelah mereka sampai di kota, adik-adik, dikatakan mereka itu naik ke atas rumah dan mereka berkumpul. Mereka menumpang di rumah itu dan mereka berkumpul. Nah, mereka memiliki satu kebiasaan baru, yaitu berdoa. Mereka tekun berdoa. Untuk apa? Yesus sudah mengajarkan kepada para murid tentang pentingnya berdoa. Tentang pentingnya berdoa. Nah, adik-adik, sampai sekarang pun berdoa itu adalah kebiasaan setiap orang percaya sampai saat ini. Apa sih doa itu, Kak? Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita, dan juga apa yang menjadi harapan kita. Doa juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi adik-adik, tidak terbatas hanya orang-orang dewasa. Tetapi anak-anak kecil, anak sekolah minggu juga bisa berdoa. Ya mungkin adik-adik ada yang belum pintar ya berdoa. Nah kalau yang belum pintar, boleh doanya dihafal dulu. Nah bisa dilihat juga di katekismus ada doa di situ, boleh dihafal. Tetapi kalau sudah pintar berdoanya, adik-adik bisa berdoa sendiri, tidak harus menghafal lagi. Nah, jadi adik-adik semua bisa berdoa. Anak sekolah minggu, orang tua, siapa saja bisa berdoa. Nah, banyak orang yang berdoa adik-adik itu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Mungkin ketika dia berdoa minta kesembuhan waktu sakit, dia disembuhkan Tuhan. Mungkin ketika dia berdoa meminta sesuatu, lalu Tuhan menjawab doanya. Apa yang diinginkannya tercapai. Dan banyak lagi yang lain. Nah, adik-adik ada satu cerita. Nah, tentang sebuah keluarga yang pergi bertamasya ke kebun binatang. Nah, sampai di kebun binatang mereka asik sekali. Karena di kebun binatang banyak sekali ya hewan-hewan yang mungkin saja belum pernah mereka lihat. Nah, suatu saat ketika mereka sedang asik melihat binatang-binatang yang jarang mereka lihat, bahkan yang belum pernah sekali mereka lihat, ternyata ada satu orang anak yang terpisah dari orang tuanya. Karena di kebun binatang itu ramai sekali orang. Nah, saking asiknya seorang anak ini, dia tidak memperhatikan kalau orang tuanya sudah pergi. Lalu dia terpisah adik-adik. Dia perhatikan orang tuanya enggak ada. Lihat kiri kanan enggak ada. Nah, di tengah-tengah dia lihat kiri kanan enggak ketemu orang tuanya. Tiba-tiba ada suara orang ribut-ribut. Wah, ternyata ada seekor banting yang lepas di kebun binatang itu. Wah, banting ini ganas sekali adik-adik. Dia lari ke sana kemari dengan tenaganya yang kuat. Dia hendak menyeruduk siapa saja yang hendak ditemuinya. Wah, tiba-tiba dia sudah berhadapan dengan banting ini. Adik-adik, bisa kita bayangkan anak ini sangat takut sekali. Wajahnya pucat. Dia terdiam. Tapi dia ingat bahwa Tuhan bisa menolong dia. Lalu dia berdoa adik-adik. Dia lipat tangannya, dia tunduk kepalanya. Dia mau minta pertolongan sama Tuhan. Tapi yang diingatnya hanya doa yang dihafalnya. Lalu dia berdoa. Tuhan,
berikanlah kami makanan pada hari ini. Amin. Dia berdoa, doa yang dihafal ketika makan. Tapi adik-adik sangat aneh sekali. Banteng sudah berhadapan dengan dia, tiba-tiba, wah, berbalik arah. Enggak jadi menyeruduk si anak tadi. Semua orang yang memperhatikan sangat takjub sekali. Kenapa banteng ini enggak jadi ya? Mereka heran, tapi mereka sadar bahwa banteng itu berbalik arah karena anak ini berdoa. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati anak ini. Walaupun doanya doa yang lain, tetapi Tuhan mengerti bahwa anak ini sungguh membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan menolong anak ini. Dia terlepas dari sembarang bahaya dan dia selamat. Itulah pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, jadi ketika kita berdoa, menyampaikan permohonan kita, menyampaikan harapan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, mari kita membiasakan diri saat ini dengan tekun berdoa. Sama seperti yang dilakukan oleh para murid. Mereka tekun berdoa, mereka sehati seperti yang ditulis di ayat 14. Di situ dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah adik-adik, mari kita membiasakan diri kita untuk kita selalu berdoa, tekun berdoa tiap-tiap hari, sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mengajar kami untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami, menaikkan semua apa yang kami butuhkan, yang kami inginkan, bahkan harapan-harapan kami kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami pun menjadi anak-anak yang selalu tekun berdoa di dalam tiap-tiap kehidupan kami. Berkati firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ada di sekolah minggu yang ada di rumah, kakak mau adik-adik siapkan persembahannya. Kita angkat lagu pujian, Sejuta Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga, Dek. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.